Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bersama saya Stepa dalam acara podcast Kamil 5. Nah, di sebelah saya ditemani oleh narasumber Bapak Iskandar Permana selaku Kepala Bagian Bisnis Penjaminan. Halo Pak, selamat sore. Nah, kabarnya gimana Pak? Baik, Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kalau produk di Jamkrindo itu ada apa aja ya Pak ya? Ya, produk di Jamkrindo itu mempunyai produk penjaminan kredit ada dua ya, jadi kredit untuk penjaminan program sama penjaminan kredit untuk existing. Kalau program mungkin semua tahu ada KUR ya, kredit usaha rakyat. Iya. Dan yang kedua adalah ada produk PEN. Nah, kalau untuk existingnya kita ada penjaminan surat isip di mana kita bisa menjamin jaminan proyek. Itu kalau yang kita keluarkan langsung adalah surat tibun. Kalau yang biasanya perbankan keluarkan itu namanya kontrabang garansi. Lalu juga ada penjaminan kredit konstruksi, penjaminan kredit mikro khususnya untuk UMKM. Iya. Oh iya baik. Tadi Bapak pernah menyebutkan produk PEN ya Pak ya. PEN itu produk baru dari program pemerintah atau bagaimana ya Pak? Ya, sebetulnya itu sudah berlangsung di sekitar tahun 2020 ya, PEN, di mana ketika itu bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga memang terkena wabah. Nah, di Indonesia sendiri untuk para MKM khususnya yang terkena dampak COVID, pemerintah mengeluarkan kredit tersebut untuk penyelamatan ekonomi nasional, dan ya kita juga salah satu perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin kredit program tersebut. Gitu. Baik, iya ya. Nah, kenapa sih Pak mitra itu mesti menjaminkan penjaminan di Jamkrindo? Apa kelebihan dari penjaminan di Jamkrindo itu Pak? Ya, sebagaimana kita semua tahu bahwa tugas Jamkrindo adalah penjaminan kredit. Jadi apabila memang perbankan menjaminkan kreditnya kepada Jamkrindo, salah satu manfaatnya adalah untuk menjaga NPL-nya bank yang pertama, karena dengan adanya penjaminan kredit oleh Jamkrindo, apabila nasabah terkena usahanya menurun, menyebabkan kreditnya macet, sehingga perbankan punya hak untuk klaim kepada Jamkrindo. Nah, dan kewajiban kita adalah untuk memproses klaim tersebut, sehingga NPL-nya perbankan juga terjaga. Selain itu juga kalau di jaminan proyek, khususnya jaminan proyek, ya tentunya dengan adanya penjaminan, jaminan proyek itu menjadi salah satu persyaratan kontraktor khususnya untuk mengikuti suatu tender atau bahkan yang memang sudah dapat tendernya gitu kan, sudah dapat proyeknya. Karena salah satu persyaratan dari pemilik proyek buyer adalah adanya penjaminan garansi bank ataupun surat tibun yang dikeluarkan oleh Jamkrindo. Itu sih Mbak. Oh iya, baik. Ternyata cukup banyak ya Pak ya produk dari Jamkrindo ini. Banyak Mbak, banyak sekali. Terus kendala apa yang dihadapi pada saat melakukan penjaminan atau yang sering dihadapi mitra perbankan Pak? Kendalanya mungkin ya banyak ya, teman-teman di lapangan. Mungkin kalau dari kita penjaminan KUR, tentunya market share itu sebagai tolak ukur. Nah, bagaimana kita di lapangan bisa menggrab untuk penjaminan KUR? Parameternya adalah market share tadi, karena dengan parameter market share otomatis kita dapat mengejar target kita ya, target Kanwil dan cabang-cabang di bawah Kanwil 5 tentunya, di mana target kita tahun 2022 ini sangat besar, sebesar 45 triliun. Nah, di mana itu 40 triliunnya itu di KUR, dan
banyak diperlukan itu di produk existing. Nah, kendala-kendala itu pasti selalu ada di lapangan ketika kita melakukan pemasaran, pendekatan, gitu kan ke mitra. Tidak hanya saja itu, tapi kita juga harus punya komitmen ketepatan dalam pembayaran klaim tentunya. Karena pembayaran klaim yang sesuai dengan SLA itu pasti dapat menarik mitra untuk menjaminkan kreditnya ke yang Krindo tentunya, Mbak. Iya, baik Pak. Oke Pak, kalau produk program kan sudah berjalan ya Pak, berarti selama ini ya? Ya. Kalau untuk produk yang existing itu kelanjutannya bagaimana ya Pak? Ya, untuk produk existing sendiri, khususnya di Kanwil 5, kita juga sudah bekerja sama dengan BPD setempat ya. Ada Bank Jateng, ada Bank DIY, yang memang kondisinya sekarang kita sedang proses untuk perpanjangan perjanjian kerjasama, terutama untuk kredit-kredit penjaminan existing. Kalau untuk Bank Jateng sendiri sudah lengkap ya produknya, di mana juga ada produk konstruksi, bank garansinya, sampai resi gudang. Kita juga ada, sama halnya dengan di Yogyakarta, Bank DIY juga kita on proses untuk penyelesaian PKS yang terbaru sih. Oh gitu ya Pak, baik Pak kalau gitu. Mungkin terima kasih ya Bapak sudah menjadi narasumber kita di Jam Krindo Kanwil 5 ini. Terima kasih sama-sama. Gitu ya, Pak. Mungkin Bapak ada sedikit pantun atau mau quotes? Oh iya, mungkin ya salah satu cara kita untuk meraih pasar, meraih penjaminan kredit di wilayah Kanwil 5, teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita terbiasa dengan sering melakukan kunjungan lapangan ke mitra, lalu kalau kita berhadapan ya kita sampaikan gitu kan terkait produk kita, tetapi jangan selalu masalah produk nih Mbak kalau disampaikan. Jadi kita sampaikan, kita kalau menghadapi satu mitra itu yang saya tahu nih, ada kita ketemu orang tuh human, kita bahas human, bisnis human. Jadi kita awali dengan pembuka, misalnya bapaknya hobinya apa, mitra kita hobinya apa, gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya kita isi dengan apa yang mau kita sampaikan produk kita, apa permasalahan di penjaminan kredit. Lalu human lagi nih tutup dengan kita ada basa-basinya deh sama mitra gitu kan. Tadi kan dibuka dengan hobi, diisi dengan kita sampaikan kerjaan, ditutup dengan human juga gitu kan. Nah mungkin itu dari saya. Quotes-nya adalah tidak penting seberapa banyak kamu terjatuh, yang terpenting adalah seberapa cepat kamu bangkit. Ya mantap sekali quotes ini. Sama pantun ya boleh? Boleh. Wah, silakan Bapak untuk pantunnya. Beli jajanan di Warmindo. Cakep. Penjaminan Ya Jam Krindo. Terima kasih. Ya terima kasih Pak untuk waktunya.